Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya di sini pada materi PAI dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Bagaimana kabar adik-adikku semuanya? Saya harap tetap baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang bertemakan iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Namun sebelumnya, hendaknya kita senantiasa berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, setelah kita nanti belajar tentang tema iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, kalian akan memahami dan dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani dan siapa nabi-nabi yang menerima kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kitab merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Sedangkan beriman artinya meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan atau diamalkan dengan perbuatan. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, kita akan membahas nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina, daerah Mesir pada tahun sekitar abad 12 sebelum Masehi. Yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran, yang mana kitab ini merupakan pedoman bagi umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari keempat kitab tersebut, ada yang masih belum paham? Baik, sudah paham semua ya? Saya lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran bagi umat Islam. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kitab ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Adapun peristiwa turunnya wahyu Al-Quran yang pertama disebut dengan Nuzulul Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Nah, wahyu yang pertama itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah yang pertama, yaitu
meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, dan tidak ada keraguan dalam meyakini atau mengamalkan Al-Quran tersebut. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua adalah belajar membaca dan kemudian mengajarkannya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman nomor 4639. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang ketiga adalah rajin membaca kitab Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran akan lebih lancar dan fasih. Dan orang-orang yang lancar membaca Al-Quran kelak akan berdampingan dengan para malaikat di surga. Yang keempat adalah memahami ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai orang muslim, kita tidak cukup rajin membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, akan tetapi harus memahami ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kita akan lebih mengetahui apa yang diinginkan Al-Quran untuk kita jalani. Yang kelima yaitu mengamalkan ajarannya. Setelah memahami, kita diwajibkan untuk melaksanakan. Jika mengerjakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, insya Allah kita tidak akan tersesat. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabda Rasulullah pada hadis riwayat Al-Hakim memberikan penjelasan bahwa selama masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Adik-adik sekalian, demikian tadi sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Ada yang masih belum jelas? Baik, saya harap semuanya sudah paham apa yang disebut dengan mengimani kitab-kitab Allah dan siapa nabi-nabi yang menerimanya. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.